Sudah kita dengar, mungkin sudah lama saudara pegang ini, tapi belum pernah membaca ini. Nanti setelah ibadah, tolong baca lagi. Agar simbol The Gideon ini, dan The Gideon itu saudara tahu, itu organisasi apa. Tadi saya sudah sama-sama kita dengar, The Gideon itu perhimpunan berbagai kalangan umat Kristen yang secara khusus pebisnis Kristen, ya, tidak pegawai. Seorang pebisnis bukanlah pegawai negeri. Jadi kita tidak membedakan di mata Tuhan pegawai negeri sama pebisnis. Tetapi ini khusus orang-orang pebisnis profesional. Ini sengaja saya pakai baju saya ini sebagai seragam. Ini ya, mungkin saudara nggak bisa lihat ya. FGB MFI. FGB MFI kepanjangan dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel Businessman Fellowship International. Artinya ini persekutuan para pebisnis Kristen internasional. Jadi Indonesia ada chapternya, ya. Indonesia ada poskonya. Kita lihat ada 180 negara yang tergabung di dalam The Gideon ini. Termasuklah itu organisasi FGB MFI yang mendukung The Gideon ini. 1, sekian miliar ya tercatat sudah dikirim, sudah dicetak dan dibagi-bagikan beberapa tahun yang lalu. Tentu tahun ini sudah bertambah dan bertambah. Jadi syukurilah Tuhan, syukurilah kalau Tuhan memakai para pebisnis Kristen mau memberikan uangnya mencetak ini secara cuma-cuma. Ini pikir-pikir mahal loh, ini kertasnya, kertas mahal ini, kertas uang ini, bukan kertas biasa ini. Mahal ini kertas. Ya. Kalau kita beli Bible aja pun mahal itu. Ya, Bible yang besar itu mahal kalau kita beli. Tetapi ini dengan cuma-cuma dibagikan di rumah-rumah sakit, di penjara, di hotel-hotel, motel, di tempat hiburan, bahkan di tempat peperangan bencana alam apapun namanya ini. Dibagikan secara praktis, ya, dengan tidak diperjualbelikan. Ada banyak daerah kalau saya masuk ke pelosok-pelosok daerah, rindu, belum semua orang megang ini. Jujur aja lah, orang-orang desa belum semua mendapatkan ini. Tetapi kalau di penjara-penjara udah banyak saya lihat, malah berlebih-lebihan, ya. Tetapi itulah kekurangan hamba Tuhan, ya, untuk menyebarkan ini ke pelosok-pelosok secara gratis. Jadi kalau saya masuk ke pelosok, saya bawa ini banyak. Tinggal tenaga saya ini yang nggak kuat membawanya. Dan biasanya saya naik sepeda motor. Bahkan sampai ke Tarutung saya naik sepeda motor gitu. Ya, saya masih kuat. Jadi yang mau saya katakan kawan semua, hargailah ini. Ya, ini walaupun dengan cuma-cuma, tetapi ya bagaimana beban orang-orang pebisnis menyediakan uangnya ini dari 180 negara termasuk Indonesia. Berbeban untuk saudara, untuk orang-orang yang di rumah sakit, yang di dalam bencana apapun, ini dibagikan. Dan sering saudara lihat tentara-tentara sekarang ini, bukan hanya tentara di Amerika, tentara di Indonesia pun sudah mengantongi ini. Ya, polisi-polisi ya sudah dikantongin ini. Jadi masih banyak orang-orang yang rindu sebetulnya mau menjadi hamba-hamba Tuhan, pekabar-pekabaran Injil. Dan satu hal mau saya katakan kepadamu kawan, ini perhatikan di lembar kedua. Di lembar kedua ada di sini istilahnya pertolongan pada saat saudara. Ya, ini dibagi-bagi perikutnya. Ada pertolongan untuk saudara pada saat saudara takut, gelisah, jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang. Udah tobat tapi jatuh lagi, kehilangan orang yang dikasihi, yaitu menghadapi kematian.
kejahatan atau saat kritis, kepahitan atau saat kritis. Ada waktu saudara kalah, depresi, menghadapi bencana, kecewa, putus asa. Pada saat saudara ragu-ragu, menghadapi krisis, iman dan yang gagal, iman saudara gagal mempertahankan pencobaan. Ya, termasuk gagal dalam persahabatan, ya, meninggalkan rumah, kesepian, ya, membuatkan apa ini? Membutuhkan perlindungan Tuhan. Saya baca aja sampai habis. Membutuhkan bimbingan, ya, membutuhkan kedamaian untuk hidup dan berkenan, mengatasi persoalan, ya, masalah, berdoa, dilindungi pada saat saudara sakit dan menderita, pada saat saudara sedih. Dan ada lagi di sini pada saat saudara digoda oleh sang penggoda. Nah, masalah saudara bagaimana mengucap syukur secara benar pada saat saudara berpergian. Dalam kesusahan ada bimbingan-bimbingan juga di sini waktu saudara letih lesu dan pada saat saudara khawatir. Ini perhatikan. Perikop di sini ada beberapa, ya, referensi Alkitab, ayat-ayat referensi. Setidaknya ada 1, 2, ada 1, ada 3. Jadi ada banyak lagi. Ini diperhatikan. Kondisimu sekarang dalam keadaan apa, sesuaikanlah. Ya, sesuaikan. Saya tidak mengatakan salah kalau saudara mengikuti pembacaan Bible ini secara teratur. Hari ini teratur, besok ini sudah dipersiapkan untuk 1 tahun. Saya tidak katakan itu salah.